Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia hingga kita bisa hadir ke masjid di maghrib yang berbahagia ini sambil niat i'tikaf mengikuti pengajian yang insya Allah akan dikelilingi oleh para malaikat yang akan terus mendoakan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pada para ulama, kepada kita semua dan orang-orang yang setia bersama ajaran-ajarannya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, maghrib ini coba kita mentadabburi salah satu daripada surah dalam Al-Quran, yakni surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Tadabbur Al-Quran surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Ayat ini merupakan kelompok ayat kelima yang menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga menghabiskan masa-masa hidupnya untuk berjuang dan menegakkan Islam sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bunyi ayat dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35 adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ayat ini pertama, Allah memanggil kita manusia beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kepada kita manusia beriman. Allah tak memanggil ya ayyuhan nas, hai manusia. Allah memanggil khusus kita manusia beriman. Ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang panggilan kepada orang beriman, sama dengan berarti ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang khusus, ada sesuatu yang sangat penting bagi kita yang mengakui diri kita beriman. Apa informasi yang ingin Allah sampaikan dalam ayat ini kepada kita manusia beriman? Kata Allah, inna katsiran minal ahbari war ruhban, sesungguhnya
atau sungguh sangat banyak minal ahbari, dari golongan orang-orang alim dari kalangan Yahudi, warruhbani, dan orang-orang alim di kalangan Nasrani. Allah menggunakan kalimat al-ahbar itu menunjukkan, kata para ulama, adalah panggilan atau istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang pintar atau orang-orang alim di kalangan Yahudi. Sedangkan ruhban itu adalah panggilan atau istilah kepada orang-orang alim di kalangan Nasrani. Jadi kata Allah, sungguh kebanyakan orang-orang alim di kalangan Yahudi dan Nasrani. Apa pekerjaan mereka? Kata Allah, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Sungguh mereka memakan amwalan nasi bil batil, memakan harta manusia secara batil. Ini informasi. Berarti sebagian besar orang-orang alim, urung-urung carang di kalangan Yahudi dan Nasrani, karakter mereka pertama, kata Allah, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka makan harta manusia secara batil. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Orang-orang alim, orang-orang pintar dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka menghalangi manusia untuk berjalan, berjihad, berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, karakter orang alim di kalangan Yahudi dan Nasrani, yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Yaknizuna, mereka menyimpan harta mereka daripada emas dan perak. Dhahaba wal fiddah. Harta emas, perak yang ia miliki disimpan. Itu kerjaannya. Karakter yang keempat, kata Allah dalam ayat ini, wala yunfiqunaha fi sabilillah. Emas yang mereka punya, perak yang mereka miliki, harta yang mereka punya, mereka la yunfiqunaha, tidak mau menginfakkan harta itu fi sabilillah, di jalan Allah. Perboh karakter urung-urung carang di kalangan Yahudi dan Nasrani. Pendeta-pendeta masa jahiliyah, mereka memeras manusia-manusia untuk membayar pajak, membayar upeti, membayar segala macam yang merupakan bagian daripada perintah daripada pendeta. Rahib-rahib mereka ila kepeng bayar pajak, kesau pajak ke awaknya, ke pendeta. Kumpulkan duit untuk apa? Untuk mereka, rahib-rahib dan ahbar. Jadi harta itu dikumpulkan untuk mereka, untuk kepentingan diri mereka, kepentingan diri orang-orang alim dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Berbeda dengan konsep penyerahan harta, pembagian harta dalam Islam. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Na zakat, na jakut, ketau jakut. Kan kena imam. Zakat 8 senefnya dalam Al-Quran. Ada orang fakir, ada orang miskin, ada orang yang berhutang, ada yang orang berjihad fisabilillah, ada hamba sahaya, dan seterusnya, ada 8 golongan. Kecuali Tengku Imam termasuk golongan fakirnya merumpok. Bukan gara-gara Tengku Imam, gara-gara fakir.
amil zakat dan seterusnya. Jadi bila ada orang alim naurung carang bidang agama, kumpul jakut, gecok ke derawa ke nya Yahudi atau Nasrani, akai nabuji, akai Yahudi dan Nasrani. Yang digambarkan oleh Allah, mereka makan harta manusia secara batil, makan haram, makan riba, kalau bahasa sekarang, mencegah orang berjalan di jalan Allah, menyimpan harta. Kalau dalam istilah Islam ini diantara karakter-karakter ulama su namanya, ulama-ulama jahat, ulama-ulama buruk. Maka ayat ini juga ingin indikasi kepada kita agar kita menjauhkan diri dari ulama su. Ulama su adalah ulama-ulama jahat. Mereka menyimpan hartanya lagi orang Yahudi Nasrani. Maka surah Al-Fatihah yang selalu kita baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub Yahudi, dhallin Nasrani. Kenapa maghdub orang Yahudi? Karena mereka punya ilmu tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu. Kenapa dhallin Nasrani? Karena mereka beramal bukan atas dasar ilmu, maka dia sesat, menyesatkan. Harta yang mereka punya, khususnya orang-orang alim minal ahbar war ruhban, disimpan harta, mereka tidak mau berinfak, enggak mau bersedekah, item bagi. Create. Ini juga sebagai informasi bagi kita manusia beriman. Jangan sampai kita memiliki karakter-karakter ruhban dan ahbar. Nah, harta kubah, punya harta disimpan. Napeng uduk bak deposito bak bank. Tiap bulan putar, merempok untung, merempok laba. Ada kalanya memang kariba, merempok bungong. Kaya dia memang. Dah beli motor, dah buka rumah mentingkat-tingkat. Lampu sawit, jut dadama. Kaya dia secara fisik. Kaya secara materi, kaya secara duniawi. Udip 60 tahun, 61 tahun, tak mati. Udip 70 tahun, 71 tahun, tak mati. 80 tahun, 81 tahun, tak mati. Man harta bunuh yang kata cok, yang kata kubah. Jadi karakter. Dia bawa sampai sampai peng dah kubah. Tu nah hadis-hadis yang lain. Tidak mau berinfak, wala yunfiqunaha, buat cuma kubah-kubah saja kayaknya. Kalau dalam bahasa surah At-Takatsur, dalam surah Al-Humazah, alladzi jama'a malau wa'addadah. Alladzi jama'a malau wa'addadah, kumpulkan harta, hitung, bilang, bertepat bilang, bertepat bilang, bertepat. Nyan buat tak? Bilang, masakan berapa gaji bilang. Tengah bilang lam, pengen lam. Antuk lusa nyan lam bilang. Jadi ada bilang bertepat bilang, bertepat. Sebenarnya ini karakter rahib-rahib Yahudi dan Nasrani. Sehingga kabar gembira bagi mereka, fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira kepada ahbar-ahbar, ruhban-ruhban, orang-orang alim dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang mereka memakan harta hak orang lain secara batil, mencegah orang berjalan di jalan Allah, menyimpan harta tak mau berinfak. Fabasyirhum, berikan kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ini juga sebagai bentuk celaan kepada orang-orang ruhban. Masa kabar gembira neraka? Kabar gembira neraka. Allah gunakan fabasyirhum.
Kau berikan kabar gembira kepada mereka. Fabashirhum, kau berita gembira. Tapi kan surga, harusnya idealnya berita gembira itu surga. Berita menyedihkan itu neraka. Tapi Allah gunakan fabashirhum, berita gembira itu kepada mereka apa? Bi'adzabin alim, azab yang pedih. Bapak Ibu yang berbahagia. Dalam ayat 35, sebelum nanti kita lihat hadis-hadis Nabi, kata Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Harta yang disimpan dulu di dunia, harta yang kita simpan dulu di dunia, kata Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Nanti harta itu akan dipanaskan oleh Allah di neraka. Getut dalam neraka harta yang tak kubah hidupnya. Getut emas dibakar, perak dibakar, harta-harta yang getanya memiliki getut oleh Allah. Kepua getut. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Lalu harta emas perak setelah dibakar, liutuum gegetaklah. Jadi gegetak untuk orang kiamat, nyan kehenganmu yang getanya kubah, perak yang getanya simpan, hana tak belanjakan di jalan Allah, liu getut katuum, gurut tu ngampangnya, gurut tu ngan hartanya, puah gurut jibahuhum, wajunubuhum, wadhuhuruhum, gurut ruang. Gepleu yang peng ka pusu uam ngapui neraka, gepleu bak badan. Gepleu bak badan katanya. Watai gepleu gekun. Hadza ma kanastum li anfusikum. Yang kenyo harta yang kakubah jamu di dunia hana ka infak. Yang kenyo hadza ma kanastum, inilah harta yang dulu kau simpan. Li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Cok rasa empat. Kabeh itu. Yang bila harta hana tak manfaatkan, sehingga dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengyan yang kana. Gegutok dah benayo. Dahi. Gegutok lambung benayo. Disetrika punggung kita, ruang benayo. Akibat daripada harta kita simpan tak mau kita belanjakan. Hai kon urung ini dah pegah kah? Ke urung yang hadir ini, urung kampung lu ini. Ini hana. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, gekun le Nabi, tabban lidzahabi wal fiddah. Celakalah bagi emas dan perak. Gekun Nabi. Tabban, celakalah emas dan perak. Peng katanya gekun Nabi, nyan peng, celaka hai peng. Nya bata dayo. Celaka draw ka hai peng. Celaka. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, menyepeng celaka, man pucit aku bah. Kalau seandainya uang itu, emas, perak itu celaka, lantas apa yang kita simpan? Gekun Nabi, tabban lidzahabi wal fiddah. Kunlam li Nabi. Bertanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasul, kenapa engkau mengatakan bahwa emas dan perak itu celaka? Nabi mengulang, celaka peng, celaka emas dan perak. Lantas apa yang tidak celaka? Apa yang kita simpan? Kata Nabi, yang tidak celaka, simpanlah apa? Lisanan zakira. Lisan yang selalu berzikir. Tidak fitnah orang.
tidak menghibah orang, tidak mencaci maki orang. Hana kun ke gop, hana tenak gop, hana pekabeh gop, hana penaphe gop. Be asai ka hana pah ngan tanyo kalawan. Asai ka hana cocok ngan tanyo ka hancan. Tengah muta mengon tu tapi kerorau tu. Lagi anik kula mengon, awak pajuh baktu tapi awak pajuh baktu. Awak pajuh martabak tapi awak pajuh martabak. Awak galak Indomie tapi awak pajuh Indomie. Pujut, karena bunuh awak pajuh martabak, boh pajuh bakso. Awak pajuh bakso, boh pajuh martabak. Sehingga berkelompok-kelompok. Muncul kelompok garis lurus. Nah kelompok garis lurus. Tu nah kelompok garis bengkok. Yang tapi bengkok beganya. Bagian cok ada gop, cu ada gop, kuat ada gop. Makan harta secara batil bukan haknya. Atau na ada kerja tatambung hana. Cok tipeng, ibu neng gaji buta. Iko huru mentang buta, gaji buta. Pujut, punya pekerjaan tak melakukan. Tapi asai kau awai buliun, tinggal ketrip jaro sagai, kau merempok. Bagaimana mau bertanggungjawabkan di hadapan Allah? Lisanan zakira, lisan yang selalu berzikir, bukan menghibah. Ribah itu 3 caranya. Nah, yang galak-galak ribah, ini tabir rahasia. Bila umi, ayah, bapak, ibu sekalian, indra namanya perle, nyok tang perle tak ribah tiga kau. Nah, namanya perle lala ruang kadang. Nyan heboh cara. Kata Imam Nawawi. Pertama kata Imam Nawawi, ribah itu bisa bil lisan, dengan lisan. Dengan lisan sering digunakan, dilakukan orang. Yang kedua, bil kitabah, dengan tulisan. Lagi jamun hotel lungjai pula. Nyawa duk itu tulis bak kertas kongon. Jelek kali hidungnya. Tulis. Sini jelek kali hidungnya. Linya ramah-ramah kertas. Tiak kedai ulikut kongon. Hap tiak kedai ulikut. Mengai baca lengon. Tujuan ji. Baik kalang jelek kali hidungnya sini. Kem tu. Nya ribah. Mana lagi? Bil isyarah, dengan isyarat. Nah, mana? Ribah. Tengah pegah apa doang? Ribah. Yang kadang-kadang hana tak sadari. Asa katru beka pegali katru beka pegali. Ribah. Bil isyarah. Lisanan zakira, lisan yang selalu berzikir. Wa qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Apa yang diberikan Allah, dia memiliki sikap qanaah. Naburannya 2 buah bungkuh, alhamdulillah. Nalhabuh, alhamdulillah. Oleh alhamdulillah. Yang kedua qalban syakira, hatinya selalu berzikir, bersyukur. Merasa puas apa yang diberikan Allah di tengah-tengah orang yang tak pernah merasa puas. Qalban syakira. Yang ketiga, yang terakhir, wa zaujatuhu tu'inu 'alal akhirah, dan istrinya tanyo agam, dan suaminya ketanyo ino tu'inu 'alal akhirah, yang membantu ia masuk atau mendapatkan kebahagiaan hari akhirat. Leboh cara. Nyan yang boleh dak ubah. Mau perak sedekahkan, emas, harta, infak, wakafkan. Yang perlu takubah, yang harus disimpan bukan emas dan perak, yang harus disimpan lisanan zakira wa qalban syakira wa zaujatuhu tu'inu 'alal akhirah. Lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, istri yang taat kepada Allah. Nyo yang perlu takubah. Nyan hanapu ada tinggal. Ada icok legop mati tanyo, tinggal gaknya gem kawin lom, harugau. Ada dalam dunia perbungaan menghai harga, termasuk janda bolong. Nyamanya dalam dunia perbungaan. Artinya hebat, pejut. Wa zaujatuhu tu'inu 'alal akhirah.
istrinya menjadi orang yang dekat dengan Allah. Bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, bahkan membantu suaminya untuk taat kepada Allah. Kita lihat Nabi Rasulullah itu pernah bersabda, "Ma yasurruni anna indi mithlu Uhudin dhahaban yamurru alaihi thalithatan wa indi minhu syai'un illa dinarun aw suduhu lidainin." Kalau seandainya, kata Nabi, "Ma yasurruni," aku tidak senang, aku tidak suka, kata Nabi. Saya tidak senang bila aku punya emas sebesar bukit Uhud. Okey Nabi, long hana galak menyana harta emas sebesar gunung Uhud, long hana galak. Munyona yamurru alaihi thalithatan wa indi minhu syai'un. Munyona, kalau seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud, kata Nabi, munyona, tapi hendak galak aku. Tapi kalau ada, maka dia akan bertahan hanya 3 hari. Hartanya di gunung Uhudnya menyemuh lo, menyenamuh sabah gunung Uhud, maka hartanya baklo, walaupun lo hendak galak, tapi menyona, hartanya hanya bertahan cuma leurau tak kaya baklo. Pujit bertahan leurau, karena lihanyan ku berikan, ku infakkan, ku sedekahkan, ku wakafkan. Hanya tinggal sama saya, kata Nabi, hanya 1 dirham. Hanya 1 dirham yang ku simpan untuk membayar hutang. 1 gunung Uhud emas hanya bertahan 3 hari. Kalau ada pada Nabi, dan Nabi enggak suka, nyana leurau berarti mandum long infakkan, sedekahkan, yang ku simpan hanya 1 dirham. Hanya 1 dinar. Ya, nak kala. Man tanya ke ban? Bedalah. Tanya beda. Kita tanya menyona gunung peng emas 1 Uhud, sabah dirham tak infak. Lain tak ubah. Beda tanya. Kita tanya sedekah nah. Unik tanya sedekah. Tanya sedekah, hai mandum tu. Masuk lo. Nyo nak perah gegop. Kita tanya menyana gaji 5 juta sebulan. Pajan ditambang sedekah sisa-sisa. Kalau tak pada duit dengan ini uang makan, ini uang listrik, ini minyak motor, ini minyak mobil, ini untuk anak jajan, ini isteri jajan. Kalau kepetapan mandum tinggal 50 ribu nyopeng. Nyanah kau 50 ribu sedekah betalah. 2 ribu. 2 ribu. 5 juta gaji. Kenapa? Karena yang kita sisihkan hanya sisa. Beda dengan orang-orang yang ia memang benar-benar beriman. Sedekah itu sudah diplotkan menjadi anggarannya. Nyo sedekah. Sudah ditentukan. Sedekah 100 ribu. Ke listrik 2 juta. Ke makanan 2 juta. Sudah ditentukan. Kan sisa-sisa. Rata-rata banyak orang bersedekah itu hanya sisa-sisa. Ya, kalau peng. Kan? Yang jika budaya katanya. Luak kena langkah. Kan luak mana? Kalau kena uyup. Ha, punya kalau kena uyup betal acok. Kan nyan tujuan ni. Punya urung memang betul po yang nak gecok culok je kan. Urung culok STNK Honda kabeh tu. Tapi memang kalau uyup mah. Yang cara kalian. Sehingga kadang-kadang kotak infaknya trip ini berjalan. Memang kata trip hidung, trip. Punya trip dah. Memang kadang. Ha, bak jungkir-jungkir ha. Tertu, geser. Mong plu, geser. Waplu, geser. Mong ribe, geser. 2 ribe, geser. 3 ribe. Kalau lemah lembut paling yuk lembak beb hidup. Ha, surat adanya mandum cok depan ribe. Culok pun dalam celeng. Waktu culok mendoa, ya Allah mudah rezeki lu, panjang umur lu, sehat badan lu. Mudah rezeki perumah lu, sehat badan, berjauh corona. Sedekah?
ribu. Nah, nya haika, man cocok. Mentajak kena ujung belang mentol tak mau lawit 2 ribu. Ada kalanya ribu. Kalau buang air besar, buang air kecil 2 ribu. Mandi 10 ribu, ada kala 5 ribu. Sehingga le urung sulit tak mau lawit sulit. Kok 2 ribu? Padahal kayaknya buang air besar kono. Kok 2 ribu? Kok enggak 3 ribu? Enggak, tadi buang air kecil. Nampak? Tahu tu puang mai gila-gila dalam buang air besar atau kecil. Juk 2 ribu. 2 ribu. Ya. Ku nyang ku leu Aceh, Krit, Juit, Panah. So yang Krit, Rejang punah. Bagah mate urung Krit. Kenapa Rejang punah bagah mate urung Krit? Karena urung Krit ni hana galak sesama manusia. Allah ni hana galak. Penduduk langit benci kepadanya, penduduk bumi lebih benci kepadanya. Nah, urung Krit. Maka tanya hanya Krit. Aku yang bahkan kata lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Belum sempurna kebaikan kita kalau kita belum menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai. Ibarat bahasa Allah. Belum sempurna kebaikan kalau kita belum menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai. Berarti iman kita nyonyo jauh tak lah. Jauh tak dengan Nabi, jauh tak dengan sahabat, jauh tak dengan ulama. Tahan empat di antara langit dan bumi. Kita nyo tajuk sedekah ke gapo? Kita beri sedekah uang sisa. Baju, baksos, bantuan sosial pun tajuk kan baju baru tunggu, baju bekas. Maka hendak leh nak dah pakai leh tajuk ke gap. Bukan tidak boleh, maksudnya yang diinginkan sebenarnya yang terbaik. Bukan hendak tajak kena kota tiap belah baju pandai mahal 50 ribu. 30 ribu, 200 ribu baju baru. Tapi baju thalang tanyo jamun nah. Ojo. Ba kawak Rohingya, pakai lewat Rohingya. Baik-baik getik ke begah getik rupanya. Begah layak pakai, masih layak pakai. Cuman getik dah tagai. Cop gero. Ini budaya kita dan ini hana ini. Nyo cerita kampung lu. Bapak Ibu sekalian berbahagia, yang terakhir dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa alqallaha faqiran wala talqahu ghaniyan. Kata Allah, matilah engkau dalam keadaan fakir. Wala talqahu ghaniyan, jangan dalam keadaan kaya. Ketika hidup di dunia silahkan kaya. Wate udep bah kaya, memang harus kaya untuk bantu agama Allah. Tapi wate mate katanya, hadaplah Allah alqallaha faqiran dalam kondisi fakir. Hana tapuna. Wala talqahu ghaniyan, bukan dalam kondisi kaya. Baik sampai hak mate tu melipat-lipat harta, rumah mentingkat-tingkat, mupadim-padim boh rumah, lampuh luar dadat. Ana diinfakkan. Sone infakkan. Hana anu tu han dengan ikut tanya han kok ndu pu kana bukti dum takala padim trap ikli nyo tanya mati padim trap ikli anu tanya mati paling kan ti jum takai ikli wate uronya tinggal kai kem tinggal kai pegah bak mak pajan dah bagi harta ilung perle kapan kita bagi nyan tengum tua tinggal dia kata, tinggal. Baiklah tanya pegah ke anu tanya mentong tanya. Berapa banyak harta yang sudah kita sedekahkan kita atas namakan orang tua kita? Nah, kok langkau tu. Ditanya teh truk celengnya teh beredar kota infak, tamu sedekah, ke tahu tamu sedekah. Ke draw tu. Kurung ci depan tamu sedekah. Kita kasatkan pahala ini, sedekah ini saya niatkan pahala kepada orang tua saya. Ini wakaf ini saya niatkan pahala kepada orang tua saya yang sudah tiada. Berapa banyak orang? Hana. Nyolah domurun ci lebih para halam jangan kam sedekah kurung ci mekedro gedan yang lebih para halam. Nyan bukti baiklah tanya pegah ke anak cucu kita tengok. Kedrau teman-teman jino.
Berapa lama sudah orang tua kita meninggal? Berapa banyak harta yang kita sisihkan untuk infak atas namanya? Padim. Padahal orang tua yang menyekolahkan, mengkuliahkan, masuk fakultas teknik, masuk fakultas pertanian, masuk kedokteran, masuk fakultas agama. Harta miliki 5 juta triliun, ada kala 10 juta na sertifikasi dalam kamu guru dan dosen. Padin le harta yang nanyan tak infakkan atas nama orang tua. Tanya mentang le tak sadari. Langka tunggu langka. Langka dah. Menyelam dunia binatangnya kebunan komodo. Langka. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sebab itu kata Nabi, matilah engkau dalam keadaan miskin. Artinya harta diinfakkan seluruhnya kecuali untuk kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya. Jangan sampai mati dalam kondisi kaya. Punya harta dikala kaya, infakkan dan sedekahkan, wakafkan. Masih banyak lembaga-lembaga yang membutuhkan uluran tangan kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk karakter orang-orang yang ahbar dan ruhban. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.